Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, penulis Kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridainya berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirik, sesungguhnya jompa jampi, jimat-jimat dan pengasihan adalah perbuatan syirik. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud, diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Asyarah, penjelasan, wa fihi qissah, terdapat kisah terkait hadis ini. Wa lafdhu Abi Dawud, lafaz yang terdapat pada Sunan Abi Dawud, lafaz hadis yang terdapat pada Sunan Abi Dawud, an Zainab, dari Zainab imraati Abdullah bin Mas'ud, istri Abdullah bin Mas'ud, inna Abdullah ra'a fi unuqi khaytan, sesungguhnya Abdullah melihat pada leherku terdapat inna Abdullah ra'a fi unuqi khaytan, sesungguhnya Abdullah melihat pada leherku terdapat benang, lilitan benang yang dikalungkan pada leherku. Faqala, lalu Abdullah bin Mas'ud berkata, ma hadha, apakah ini? Qultu, saya menjawab, khaytun ruqiya li fihi, benang yang aku diruqyah dengannya, benang yang aku dijompa jampi dengannya. Wallahu a'lam, maknanya adalah benang yang dijompa jampi setelah itu dikalungkan pada leher. Qalat, ya, benang yang dijadikan sebagai jimat setelah dijompa jampi, yang mana benang itu dikalungkan pada leher. Qalat, Zainab berkata, fa akhadahu thumma qata'ah,
Lalu Abdullah bin Mas'ud mengambil benang itu kemudian memutusnya. Thumma qal, kemudian berkata, antum alu Abdillahi la aghniya'u 'ani syirik. Kalian keluarga Abdullah bin Mas'ud betul-betul tidak membutuhkan perbuatan syirik. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa wat-tama'ima wat-tiwalata syirik. Sesungguhnya jompa-jampi, jimat-jimat dan pengasihan perbuatan syirik. Faqultu, lalu aku berkata, yaitu Zainab, laqad kanat aini tukdhaf. Sungguh mataku sakit. Wa kuntu akhtalifu ila fulani wa kuntu akhtalifu ila fulaninil yahudi. Aku pergi ke seseorang dari orang Yahudi. Fa idza uruqiya sakanat. Apabila mataku itu dijompa-jampi, maka mataku sembuh, yaitu orang Yahudi itu membacakan bacaan-bacaan tertentu terhadap benang, kemudian benang itu dipakai. Setelah benang itu dipakai, sembuh matanya. Faqala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, innama dzalika 'amalus syaitan. Sesungguhnya itu tidak lain perbuatan setan. Kana yankhisuha biyadih. Setan menusuk matamu dengan tangannya. Fa idza raqa kaffa anha. Kemudian apabila orang Yahudi itu menjompa-jampi, maka setan berhenti dari menusukkan tangannya ke matamu. Innama kana yakfiki an taquli kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sesungguhnya cukup kamu mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adhibil ba's rabban nas washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Wa rawahu Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Wa qala, dan Al-Hakim berkata, sahih, hadis ini sahih. Wa aqarrahu adz-Dzahabi, dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar ruqa. Sesungguhnya jompa-jampi. Qala al-musannif, penulis rahimahullahu ta'ala berkata, hiya allati tusamma al-azaim.
ar-ruqa adalah yang disebut dengan azimah. Hiya allati tusamma al-azaim. Sesungguhnya ruqyah adalah ruqyah yang disebutkan oleh Rasulullah, yang mana ia adalah perbuatan syirik, adalah yang disebut dengan jampi-jampi. Wa khassa minhu ad-dalilu ma khala min asy-syirk. Dalil mengkhususkan dari jampi-jampi yang tidak ada padanya perbuatan syirik. Jampi-jampi yang tidak mengandung perbuatan syirik dibolehkan. Faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-'aini wal humah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan untuk melakukan jampi-jampi yang tidak ada kesyirikan padanya, untuk menyembuhkan dan menolak penyakit ain, dan untuk menyembuhkan dari sengatan binatang berbisa atau sengatan binatang berbisa. Yushiru ila anna ar-ruqal mawsufata bikauniha syirkan hiya allati yusta'anu fiha bighairillah. Mengisyaratkan bahwa jampi-jampi yang disifati keberadaannya sebagai perbuatan syirik adalah jampi-jampi yang dilakukan dengan meminta pertolongan kepada selain Allah. Wa amma idza lam yudhkar fiha illa asma'ullahi wa sifatuhu wa ayatuhu wal ma'thuru 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam fahadha hasanun jaizun aw mustahab. Adapun apabila tidak disebut pada jampi-jampi melainkan nama-nama Allah, sifat-sifatnya, ayat-ayatnya, dan yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini baik, boleh atau disunahkan. Qauluhu, perkataannya, faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-'aini wal humah kama taqaddama fi babi man haqqaqa at-tauhid. Sungguh Rasulullah membolehkan untuk melakukan jumpa jampi yang tidak ada kesyirikan padanya, untuk menolak dan menyembuhkan penyakit ain, dan untuk menyembuhkan penyakit karena sengatan binatang berbisa, sebagaimana telah berlalu pada bab tentang orang yang melaksanakan tauhid. Wa kadza rakhasa fir ruqa min ghairiha. Demikian juga Rasulullah memberikan keringanan untuk melakukan jumpa jampi yang tidak ada kesyirikan padanya dari selain penyakit ain dan selain penyakit karena sengatan binatang berbisa.
Kama fi sahih Muslimin an Auf bin Malik, sebagaimana terdapat pada sahih Muslim dari Auf bin Malik, kunna narqi fil jahiliyah, dahulu kita pernah menjompa-jampi pada masa jahiliyah. Faqulna, lalu kita berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa tara fi dhalik, bagaimana pendapatmu tentang ruqyah yang pernah kami lakukan? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, i'ridu alayya ruqakum, perlihatkan kepadaku jompa-jampi yang kalian lakukan. La ba'sa birruqa ma lam takun syirkan, tidak mengapa melakukan jompa-jampi selama tidak ada padanya perbuatan syirik. Selama jompa-jampi itu bukan perbuatan syirik. Wa fil babi ahaditsu katsirah, terkait bab ini terdapat hadis-hadis yang sangat banyak. Qala al-Khattabi berkata, wa kana alaihi salam qad raqa wa ruqiya wa amara biha wa ajazaha, sungguh Rasulullah pernah melakukan jompa-jampi, melakukan ruqyah, dan pernah beliau dijompa-jampi, di ruqyah. Beliau memerintahkannya dan membolehkannya. فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله تعالى فهي مباحة أو مأمور بها, apabila jampi-jampi ruqyah itu dengan Al-Quran dan dengan nama-nama Allah, maka boleh atau diperintahkan. Wa innama ja'atil karahatu wal man'u fima kana minha bighairi lisanil Arab, sesungguhnya yang dilarang adalah jampi-jampi atau ruqyah yang bukan dengan bahasa Arab. Fa innahu rubbama kana kufran aw qawlan yadkhuluhu syirk, karena bisa jadi sesungguhnya jampi-jampi yang bukan dengan bahasa Arab, ruqyah yang bukan dengan bahasa Arab, bisa jadi adalah perbuatan kekafiran atau perkataan yang tercampuri oleh perbuatan syirik. Qultu, saya katakan, min dzalika, termasuk hal itu, ma kana ala madahibil jahiliyyati allati yata'atawnaha, apa yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah yang mereka lakukan. Wa annaha tadfa'u anhumul afat, menurut keyakinan mereka itu bisa menolak dari mereka musibah-musibah. Wa ya'taqiduna anna dzalika min qibalil jinni wa ma'unatihim, mereka meyakini bahwa itu berasal dari jin dan pertolongan mereka. Wa binahwi hadza dzakara al-Khattabi, semacam ini disebutkan oleh Al-Khattabi. Wa qala Syekhul Islam berkata, kullu ismin majhulin falaysa li ahadin an yarqa bih, semua nama yang tidak diketahui maknanya maka tidak boleh seorang pun meruqyah dengannya, menjompa-jampi dengannya. Fadlan an yad'uwa bihi walau urifa ma'na, apalagi berdoa dengan nama-nama itu walaupun maknanya diketahui. Li'annahu yukrahu ad-du'a'u bighairil arabiyyah, karena tidak disukai berdoa, ya, karena dibenci berdoa dengan bahasa selain bahasa Arab.
Wa innama yurakhasu liman la yuhsinul arabiyyah. Sesungguhnya tidak lain diberikan keringanan untuk berdoa dengan doa yang bukan bahasa Arab, orang yang tidak bisa berbahasa Arab. Fa amma ja'alul alfadhil ajamiyyati syi'aran falaysa min dinil Islam. Adapun menjadikan lafaz-lafaz bukan bahasa Arab sebagai syiar bagi orang yang bisa berbahasa Arab, maka itu bukan termasuk agama Islam. Wa qala As-Suyuti berkata, wa qala As-Suyuti berkata, wa ajma'al ulama'u ala jawazir ruqa 'inda ijtima'i thalathati syurut. Para ulama bersepakat akan bolehnya melakukan jampi-jampi ketika terpenuhi 3 syarat. An yakuna bi kalamillahi aw bi asma'ihi wa sifatihi wa bil lisanil arabi wa bima yu'rafu ma'nah. Dengan pembicaraan Allah atau dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya, dan dengan bahasa Arab, serta dengan perkataan yang maknanya diketahui. Wa an ya'taqida anna ar-ruqyata la tu'athiru bidzatiha bal bitaqdirillahi ta'ala. Dan hendaknya diyakini bahwa jambi-jambi yang tidak ada kesyirikan padanya, ruqyah yang tidak ada perbuatan syirik padanya, tidak bisa menyembuhkan penyakit secara sendirinya. Tetapi jambi-jambi yang tidak ada perbuatan syirik padanya itu bisa menjadi sebab sembuhnya penyakit karena takdir Allah. Artinya Allah yang menyembuhkan. Jambi-jambi dan ruqyah itu hanya sebab saja. Qauluhu, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wat-tama'ima, dan jimat-jimat. Qala al-musannif, penulis berkata, syai'un yu'allaqu 'alal auladi 'anil 'ain. At-tama'im adalah sesuatu yang dipakaikan pada anak-anak untuk mencegah penyakit ain. Wa qala al-Khalkhali berkata, at-tama'im jam'u tamimah, وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين. At-tamaim bentuk jamak dari tamimah. Tamimah adalah sesuatu yang dikalungkan pada leher anak kecil, yaitu jimat-jimat, tulang-tulang, untuk jimat-jimat dan tulang, ini tulang, wallahu alam, ya, kalung yang terbuat dari tulang, untuk menolak penyakit ain. Wa hadza manhiyun anhu, ini terlarang. Li'annahu la dafi'a illa Allah, karena tidak ada yang menolak penyakit ain dan selainnya kecuali Allah saja. Wala yutlabu daf'ul mu'dhiyati illa billahi wa bi asma'ihi wa sifatih. Dan tidak diminta menolak
dari perkara-perkara yang mengganggu kecuali dengan Allah, dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, penulis semoga Allah merahmatinya berkata, lakin idza kana al-mu'allaqu min al-Qur'ani farakhasa fihi ba'du salaf wa ba'duhum lam yurakhis fihi. Tetapi apabila yang dipakaikan adalah Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran misalnya, maka sebagian salaf memberikan keringanan untuk melakukannya dan sebagian mereka tidak membolehkannya. Wa yaj'aluhu minal manhiyyi an, dan menjadikannya termasuk perbuatan yang terlarang. Minhum Ibnu Mas'ud, termasuk mereka adalah Ibnu Mas'ud. اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته. Ketahuilah bahwa para ulama, yaitu para sahabat dan para tabi'in, kemudian yang setelah mereka berselisih pendapat terkait bolehnya menggantungkan jimat-jimat, yang jimat-jimat itu berasal dari Al-Quran, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Faqalat ta'ifah, sekelompok ulama berkata yajuzu dzalik, itu boleh. Wa huwa qawlu Abdullah bin Amr bin al-As, itu adalah pendapat Abdullah bin Amr bin al-As. Wa huwa zahiru ma ruwiya an Aisyah, dan itu kelihatannya diriwayatkan dari Aisyah. Wa bihi qala Abu Ja'far al-Baqir wa Ahmadu fi riwayah, dan itu dikatakan oleh Abu Ja'far al-Baqir dan Ahmad di suatu riwayat. Wa hamalul haditha 'ala at-tama'im allati fiha syirik, mereka membawa hadis pada jimat-jimat yang terdapat padanya perbuatan syirik. Wa qalat ta'ifah, sekelompok ulama yang lainnya berpendapat la yajuzu dzalik, itu tidak boleh. Wa bihi qala Ibnu Mas'ud, ini dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Wa Ibnu Abbas wa huwa zahiru qawli Hudzaifah wa Uqbah bin Amir wa bin Ukaim. Zahirnya itu dikatakan juga oleh Hudzaifah, Uqbah bin Amir dan Ibnu Ukaim. Wa bihi qala jama'atun minat tabi'in, dan ini dikatakan oleh sejumlah para tabi'in. Minhum ashabu bani Mas'udin wa Ahmadu fi riwayatin ikhtaraha kathirun min ashabih. Di antara mereka adalah murid-murid Ibnu Mas'ud dan Ahmad di suatu riwayat, dan kebanyakan dari murid-muridnya memilih pendapat ini. Wa jazama bihal mutaakhirun, ulama-ulama Hanabilah belakangan memastikannya, yang memastikan tidak bolehnya menjadikan Al-Quran atau nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sebagai jimat-jimat yang ditulis pada suatu kertas kemudian digantungkan, atau ditulis pada suatu barang tertentu kemudian dijadikan sebagai jimat. Wahtajju bihadzal hadithi wa ma fi ma'nah, mereka berhujjah dengan hadis ini dan yang semakna dengannya. Qultu, saya katakan, wa hadha huwa sahih, inilah yang benar. Liwujuhin thalathatin tadharu lil muta'ammil, karena 3 alasan yang terlihat bagi orang yang merenunginya dengan baik. Al-awwal, pertama, umumun nahyi wala mukhassisa lil umum, keumuman larangan
dan tidak ada yang mengkhususkan keumuman larangan memakai jimat. Ats-tsani, kedua, saddud dzari'ati, tidak memberikan peluang, tidak memberikan celah untuk terjadinya perbuatan yang diharamkan, yaitu perbuatan syirik. Fa innahu yufdi ila ta'liqi ma laysa kadzalik, karena itu menjadi sebab menggantungkan apa yang selain itu. Ats-tsalits, ketiga, annahu idza 'ulliqa fala budda an yamtahinahu al-mu'alliq, bahwasanya apabila sesuatu dari Al-Quran atau nama-nama dan sifat Allah yang ditulis kemudian digantungkan, maka niscaya mesti akan dihina oleh orang yang menggantungkannya. Bihamli, misalnya digantungkan pada lehernya, dipakaikan pada lehernya. Bihamlihi ma'ahu fi hali qada'il hajati wal istinja'i wa nahwi dzalik, dikarenakan dia membawanya bersama dengannya ketika dia sedang buang air kecil atau buang air besar, ketika dia beristinja dan selain itu. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.